terpaksa menikahi nona muda. Bab 13, Bercak Darah. Selamat datang di Zona Novel Romantis. Keesokan paginya, Bella sudah tidak mendapati Tama berada di sampingnya. Namun ia sudah tak terkejut lagi mengingat betapa marahnya Tama semalam. Sungguh, Tama membuatnya kesakitan sepanjang malam. Malam pertama yang ia harapkan akan begitu indah, malah terjadi hal yang sebaliknya. Bahkan Tama baru berhenti menikmatinya saat pagi menjelang. Sabar Bella, ini adalah risiko menikah dengan orang yang tidak mencintaimu, katanya dengan nada pelan. Ia pun perlahan beranjak turun dari tempat tidur yang terlihat kusut, namun baru saja ia ingin beranjak, ia malah mengandung kesakitan. Setelah duduk sebentar, ia pun perlahan-lahan turun dari tempat tidur, dengan membungkus tubuhnya yang masih polos dengan selimut putih, lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk segera membersihkan dirinya. Sebelum ia mencapai pintu kamar mandi, ia kembali berbalik melihat tempat tidur yang begitu kusut dan bercak darah yang telah mengering di spray tempat tidur. Melihatnya, membuat Bella menghela napas panjang. Ia tidak menyangka Tama akan berbuat secepat itu padanya. Ia mengira kalau Tama hanya akan mengabaikannya dan tidak menganggap keberadaannya di sini. Namun keadaan sangat jauh berbeda dengan perkiraannya. Selanjutnya, ia kembali melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Saat ia telah berada di depan cermin, perlahan Bella membuka sedikit demi sedikit selimut yang menutupi dirinya sampai sebatas bahu. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah leher. Leher yang begitu jenjang kini dipenuhi bekas merah yang mulai membiru. Namun hal itu membuat Bella tidak terlalu terkejut lagi. Ia tentu masih mengingat dengan jelas bagaimana perlakuan Tama semalam padanya. Secara perlahan tangannya tergerak untuk memegangnya. Sungguh, ia tidak menyangka Tama akan sedendam ini untuk menyakitinya. Namun Bella harus kuat. Ia harus bertahan sebelum Tama benar-benar melupakan Talita. Bukankah ini adalah salah satu tujuan Bella membuat Tama menikahinya? Jika seperti itu, bukankah dirinya harus menerima semua perlakuan Tama padanya? Sabar Bella, kamu harus kuat untuk membuat Tama terlepas dari Talita, kata Bella lagi. Nanti di saat tujuannya telah tercapai, ia secara sukarela melepaskan Tama dan berharap Tama akan mendapatkan seorang wanita yang benar-benar memperhatikannya dan mencintainya dengan sepenuh hati, bukan hanya karena mengincar hartanya saja. Ia juga berharap Tama akan memperhatikan dan mencintai wanita itu dengan sepenuh hati. Sungguh, Bella benar-benar ingin Tama bahagia dengan pilihannya sendiri. Setelahnya, Bella masuk ke dalam bathtub, merendam dirinya dengan air hangat, dan merilekskan tubuhnya yang telah lelah dan sakit sepanjang malam. Mungkin dia tak akan datang lagi, katanya pelan. Sudah 5 jam telah berlalu, tapi Tama tak kunjung penampakan dirinya. Awalnya Bella mengira kalau Tama mempunyai urusan yang mendesak hingga tak dapat menjemputnya. Namun setelah lama bergelut dengan pikirannya, Bella jadi tersadar kalau Tama pasti tidak akan datang untuk menjemputnya, meski Tama mempunyai waktu yang senggang. Untuk itu, ia berinisiatif sendiri pergi ke rumah Tama tanpa menunggunya lagi. Segera saja Bella membereskan barangnya, lalu beranjak dari hotel menuju rumah Tama. Ya, rumah Tama, karena mulai saat ini, ia akan tinggal di sana bersama Tama. Ibu Tama. Tidak, beliau akan kembali ke rumahnya sendiri yang ada di kota lain. Pagi itu Bella ke rumah Tama, karena ibu Tama ada di sana. Tentu saja ia, yang telah mengenal baik ibu Tama, datang mengunjunginya. Sesampainya di sana, ia malah tak mendapati seorang pun berada di rumah. Hal itu membuat Bella bingung. Namun ia tak tahu harus bertanya kemana, karena rumah Tama dan rumah tetangga lainnya saling berjauhan. Semenit berlalu, Bella memilih duduk di kursi depan rumah sambil menunggu kedatangan Tama. Sebelumnya, Bella sudah berusaha menghubungi Tama lewat pesan dari aplikasi yang berwarna hijau. Namun selama apapun Bella menunggu, balasannya tak akan pernah ada.
Untuk menghilangkan rasa bosannya, Bella memilih bermain ponsel hingga tak lama, kemudian ia kelelahan dan jatuh tertidur di kursi. Ia baru tersadar saat ia mendengar suara dehaman seseorang yang begitu familiar di telinganya. Perlahan, ia membuka matanya. Lalu secara bertahap ia tersenyum karena orang yang telah ditunggunya akhirnya datang juga. "Tama," serunya senang, "akhirnya kamu datang juga." Bella spontan saja berdiri, lalu berjalan mendekati Tama. "Aku sudah lama menunggumu." Tanpa berkata apa-apa, Tama berlalu masuk ke dalam rumah setelah memasukkan kode rumahnya. "Tama," suaranya mengembang seiring berlalunya Tama. Ia pun mengikuti Tama masuk ke dalam rumah dengan menarik kopernya. "Kamarmu ada di sana," tunjuk Tama pada sebuah kamar yang berada di ujung ruangan. Setelah mereka berada di dalam rumah, "Kita telah menjadi suami istri, untuk apa kita tidur terpisah?" Lagi, tanpa menjawab pertanyaan Bella, Tama segera masuk ke dalam kamarnya sendiri dan menguncinya, hingga mau tak mau Bella masuk ke dalam kamar yang telah ditunjukkan oleh Tama. Malam harinya, Bella segera ke dapur untuk membuatkan makan malam buat Tama. Saat makanan telah tersaji, Bella pun pergi ke kamar Tama, mengetuk pintunya, dan mengatakan, "Tama, makan malam telah siap. Mari kita makan bersama." Pintu kamar terbuka, menampilkan sosok lelaki dengan sebuah kertas di tangannya. "Aku ada perlu denganmu," katanya langsung, yang membuat Bella tak mengerti. "Apa?" Tama pun lebih dahulu berjalan ke arah sofa, lalu diikuti oleh Bella di belakangnya. Saat Bella telah duduk, Tama menaruh selembar kertas yang tadi dibawanya di meja depan Bella. "Apa ini?" tanya Bella. "Surat perjanjian nikah." "Surat perjanjian nikah?" "Bro, Bella." "Iya, kamu harus membaca, lalu menandatanganinya." "Tama, tidak seharusnya kamu melakukannya sampai sejauh ini," ujar Bella yang tak menyangka Tama akan membuat batasan di antara mereka. Apakah dengan pisah kamar tidak cukup bagi Tama? Kalau itu orang lain, aku tentu tidak perlu repot-repot menyiapkannya. Tapi orang itu adalah kamu, Bella. Tentu aku harus membuat batasan yang jelas di antara kita. Jelasnya, bacalah dengan baik, setelah itu segera tanda tangani. Tama lalu menyerahkan kertas yang berisi perjanjian nikah mereka tepat di tangan Bella. Dengan tangan yang terasa dingin, Bella mengambil selembar kertas itu dari tangan Tama. "Bukannya dengan adanya ini, kita terlalu membatasi diri satu sama lain?" kata Bella setelah membaca surat perjanjian nikah mereka. "Itulah yang kuharapkan. Setuju tidak setuju kamu harus menandatanganinya." Biar ku pikirkan dulu." "Kamu jangan repot-repot berpikir, karena pada akhirnya kita akan tetap sama seperti dulu." Bella terdiam, ia tidak dapat berkata apa-apa lagi selain berkata, "Baiklah, aku akan menandatanganinya, tapi aku mempunyai 2 syarat juga." "Katakanlah." "Aku ingin kita bersikap layaknya suami istri. Pada umumnya, jika bersama orang tuaku, itu adalah syarat yang pertama." "Baiklah, tapi itu tergantung bagaimana sikapmu ke depannya." "Aku tahu, syarat keduanya, aku ingin kamu memberhentikan Talita dari posisi sekretarismu. Terserah kamu ingin memberinya posisi apa di perusahaanmu, selama itu jauh darimu aku akan menerimanya. Aku mengira kamu akan menyuruhku memecatnya. Aku tidak akan setegak itu membuat dia harus kehilangan pekerjaannya. Aku tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan sekarang, jadi aku tidak ingin mempersulitnya. Aku kira persyaratanku ini dapat kamu penuhi." "Baiklah, aku berjanji." Bella pun menandatangani kertas perjanjian nikah mereka. Lalu setelahnya, Bella berdiri dan mengajak Tama untuk ke meja makan seraya berkata, "Kalau begitu, bisa kita makan sekarang. Makanan yang telah ku masak hampir menjadi dingin," katanya. "Siapa bilang aku keluar kamar untuk memakan masakanmu?" katanya membuat Bella tertegun. Tama pun segera beranjak pergi dari sana. "Tapi kamu belum makan malam. Kamu tidak perlu berpura-pura peduli padaku. Kita hanya berdua saja di sini." Setelahnya, Tama benar-benar pergi meninggalkan Bella yang tertegun mendengar perkataan Tama.
Seminggu telah berlalu, namun pernikahan mereka tidak mengalami peningkatan apapun. Bukannya Bella tidak berusaha, ia telah berusaha sangat keras, mulai dari menyiapkan sarapan pagi, makan siang hingga makan malam untuk Tama. Namun tak pernah sedikit pun Tama menyentuh masakannya, bahkan sesekali Tama sengaja pergi pagi buta dan pulang larut malam hanya untuk menghindarinya. Bella tahu itu semua, tapi ia tidak mempermasalahkannya, karena betapapun Tama ingin menghindarinya, Tama akan selalu pulang ke rumah untuk tidur. Bukannya itu salah satu hal yang dapat ia syukuri. Soal Talita, Tama benar-benar menepati janjinya pada Bella. Kini Talita bekerja di bagian divisi dokumentasi yang tidak mengharuskannya bekerja langsung di bawah pengawasan Tama. Meski sesekali bertemu secara kebetulan, baik itu bertemu saat berada di pintu masuk maupun di dalam lift, Tama selalu menepati janjinya pada Bella. Ia akan menghindari Talita dan menjaga jarak darinya. Talita awalnya kesal pada Tama yang telah memindahkannya dan mengacuhkannya karena Bella. Namun mengingat rencananya yang mulai ia jalankan, ia menjadi bersemangat kembali. Biar bagaimanapun, ia akan mendapatkan Tama kembali dan tidak akan melepaskannya lagi, meski ia harus dicap sebagai seorang pelakor. To be continued. By Zona Novel Romantis. Ini dia sedikit kuplikan ceritanya. Bab 14, Kecemburuan Tama. Bella, seru sosok lelaki yang tak lain adalah Adrian. Teman masa kuliah Bella, lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu, Bella? Aku baik-baik saja. Kamu? Sama, aku baik-baik juga. Apa? Belum juga Adrian menyelesaikan kata-katanya, sudah lebih dahulu Tama berdehem untuk menyadarkan mereka. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan bab berikutnya.